Daryl baru ingat kalau dirinya dan Sherin saling berteman di media sosial. Lebih tepatnya, Sherinlah yang mengikuti Daryl terlebih dahulu. Apalagi maunya nih cewek, udah punya suami masih aja sibuk hubungin cowok lain. Heran. Daryl berdecak kesal. Ia malas membuka isi pesan dari Sherin tersebut. Cukup membaca sekilas lewat tampilan layar. Hanya sapaan basa-basi. Pastinya Sherin sudah mendengar kabar putusnya Daryl dan Jessie. Daryl pun memilih untuk tak menggubris Sherin. Ia lebih baik pergi tidur untuk mengistirahatkan badannya. Tak berselang lama, kembali gawai milik Daryl berbunyi tanda pesan masuk. Kali ini tak hanya sekali, tapi bertubi-tubi. Daryl yang baru saja hendak memejamkan mata jadi terganggu dengan adanya suara pesan yang masuk berkali-kali itu. Ah, sial, umpat Daryl. Ia akhirnya memilih untuk menonaktifkan gawainya dan kembali merebahkan dirinya di ranjang. Daryl cuma ingin istirahat. Lebih baik bermimpi indah merangkai masa dengan Farah daripada harus berurusan dengan istri orang. Tak lama, Daryl pun terlelap dan hanyut dalam rangkaian mimpi masa depannya. Lisa berkali-kali mencoba menghubungi Daryl, tapi tidak aktif. Sudah hampir 1 jam sekretaris Daryl ini berusaha menghubungi atasannya itu, tapi tetap saja nomornya tidak aktif. Ia akhirnya memutuskan untuk menghubungi rumah besar milik keluarga Daryl. Yang menjawab telepon dari Lisa adalah asisten rumah tangga di rumah tersebut. Ia mengatakan kalau Daryl baru saja berangkat. Sekarang Lisa jadi lebih tenang. Setidaknya atasannya sudah menuju ke kantor. Sekitar 15 menit kemudian, Daryl datang dengan tergopoh-gopoh. Wajahnya panik, sekaligus khawatir. Lisa menyambutnya sambil berusaha untuk menenangkan atasannya tersebut. Apa mereka sudah datang, Liz? Aduh, bisa mati saya kalau perjanjian ini batal. Kenapa kamu nggak bangunin saya sih? Jadi terlambat kan? Cecar Daryl. Sabar, tenang dulu Pak. Tarik napas. Hembuskan perlahan. Ini rapiin dulu dasinya, Pak. Lisa merapikan dasi Daryl yang sedikit miring, juga merapikan jas yang belum sempat dikancing oleh Daryl. Kalau sudah dekat-dekat dengan atasannya ini, Lisa jadi deg-degan sendiri. Ditambah lagi bau khas parfum mahal yang menyeruak dari tubuh Daryl. Biarpun terlambat, tapi atasannya ini tak pernah lupa menyemprotkan parfum ke tubuhnya. Tim dari Royal Dutch Company belum datang, Pak. Bapak masih aman, jelas Lisa berusaha menenangkan. Phew, Daryl menghela napasnya dengan lega. Beruntungnya karena investor yang hendak bekerja sama dengan perusahaannya, rupanya belum sampai di kantornya ini. Lagian saya sudah berkali-kali menghubungi Bapak, tapi nomor Bapak tidak aktif. Lalu saya mencoba menghubungi rumah Bapak, dan katanya Bapak sudah berangkat. Jadi saya tenang, kata Lisa. Ngomong-ngomong gimana liburan di Balinya, Pak? Daryl menyunggingkan senyum tipis. Menyenangkan. Kapan-kapan saya mau juga ke Bali, Pak. Ajakin saya dong, pinta Lisa dengan percaya diri. Boleh, nanti saya kasih kamu hadiah gratis ke Bali, jawab Daryl. Mata Lisa seketika itu berbinar mendengar penawaran yang Daryl hendak berikan padanya. Serius, Pak, gratis ke Bali. Gak bercanda. Beneran itu hadiah dari saya untuk kamu. Untuk hadiah bulan madu. Seketika itu Lisa kaget, ia tak salah dengar. Barusan atasannya mengatakan hadiah bulan madu. Pak, ini beneran, Bapak mau bulan madu sama saya? Tanya Lisa dengan mata membulat. Daryl lantas mengerutkan dahinya. Siapa yang mau bulan madu sama kamu? Loh, tadi Bapak sendiri yang bilang. Saya nggak bilang mau bulan madu sama kamu, Lisa. Saya bilang kalau itu hadiah gratis ke Bali untuk bulan madu kamu.
Itu nanti kalau kamu jadi menikah dengan Gani. Saya bakalan kasih kamu tiket gratis. Sekalian paket honeymoon di hotel saya. Itu reward buat kamu karena sudah jadi sekretaris berbakti di kantor ini. Begitu. Penjelasan Daryl seketika membuat harapan bahagia di pikiran Lisa menjadi sirna. Yang dia pikir kalau Daryl mau berbulan madu dengan dirinya. Ternyata itu cuma hadiah kalau dia jadi menikah dengan Gani. Sungguh terlalu. Wajah Lisa mengkerut, bibirnya langsung manyun. Seketika polesan make up-nya jadi luntur mendengar itu. Besok-besok kalau beli make up yang waterproof, Daryl berjalan duluan ke ruangan meeting, dan Lisa mengekor di belakangnya. Sudah ada beberapa manajer divisi yang menunggu di ruangan, termasuk wakil dari direktur. Mereka langsung menyambut kedatangan Daryl. "Bagaimana liburannya, Pak?" tanya Farsha, wakil dari Daryl. Farsha berusia 8 tahun lebih tua dari Daryl. Pengalamannya bekerja bukan hanya di Indonesia, tapi pernah juga di Eropa. Ini yang membuat Daryl dan ayahnya setuju menunjuk Farsha sebagai wakilnya. Selain itu, ia juga tak kalah rupawan dengan Daryl. Hanya saja Farsha seorang duda yang ditinggal meninggal oleh istrinya setahun yang lalu. Yah, cukup menghilangkan penat sesaat akibat banyaknya pekerjaan. Tapi sekarang harus kembali lagi ke kehidupan nyata, ucap Daryl. Kehidupan nyata yang bisa membuat masa depan Hartford Corporation makin berjaya, Pak, balas Farsha. Ia lantas menunjukkan layar iPad-nya pada Daryl. Ada suatu informasi yang ia dapatkan. Saya sudah cari tahu, Royal Dutch Company adalah perusahaan kakap di Belanda. Tidak hanya mengurus manajemen hotel, ada berbagai usaha lain seperti produk makanan, departemen store, pusat hiburan, dan masih banyak lagi. Bisa Bapak bayangkan kalau mereka bekerja sama dengan kita. Apalagi kalau sampai deal. Hartford Corporation pasti akan lebih maju, Pak. Tidak menutup kemungkinan kita bisa menambah sampai di Eropa. Jelas Farsha. Daryl jadi makin tertarik dengan informasi dari Farsha, dan makin tak sabar rasanya untuk menarik perhatian Royal Dutch Company agar segera bekerja sama. Setelah menunggu, tak berselang lama perwakilan dari pihak Royal Dutch Company pun datang. Seorang wanita masuk ditemani dengan beberapa orang juga yang ikut dari perusahaannya. Daryl dan Farsha tampak sangat antusias menyambut kedatangan wakil dari pihak tersebut. "Selamat datang," ucap Daryl tiba-tiba terhenti begitu melihat dengan pasti siapa orang yang telah datang ke kantornya ini. Seorang wanita berwajah campuran yang berpakaian rapi khas eksekutif. Cantik dan elegan. Itu hal pertama yang dapat orang gambarkan begitu melihatnya. Mata Daryl membulat sempurna. Sungguh tak percaya kalau orang yang ia hindari justru malah menjadi orang yang sungguh-sungguh ia ingin ajak untuk bekerja sama. Daryl terengah-engah sesaat, sementara perempuan itu memberikan seulas senyum manis ke arah Daryl. "Selamat datang di perusahaan kami," ucap Farsha pada akhirnya mendahului Daryl. Karena ia sendiri bingung melihat atasannya yang sedang terengah-engah seperti tak percaya. Begitu melihat rombongan beberapa orang dari perusahaan Royal Dutch Company itu datang. "Sherin," Daryl bergumam. Entah Sherin mendengarnya atau tidak, yang jelas ini sungguh membuatnya kaget. Wanita itu adalah Sherin. Ia adalah wakil dari Royal Dutch Company, perusahaan besar milik suaminya di Belanda. Sherin mengulurkan tangannya hendak berjabatan tangan dengan Daryl. Sementara Daryl belum membalas jabatan tangan itu sampai akhirnya Farsha menyenggol pundak Daryl supaya tersadar kalau Sherin sedang menunggu balasan dari tangan Daryl. Daryl tersadar, dan pelan, sangat pelan, ia membalas jabatan tangan dari Sherin. "Senang bisa bertemu dengan Anda, Daryl Harsha Utama," ucap Sherin.